Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, semakin kesini semakin memanas. Berbeda pilihan bukan berarti kita harus terpecah belah, saudara. Ya. Banyak sekali orang yang berpolitik tapi tidak tahu apa arti politik, saudara. Yang saya amati selama ini dari mereka mengartikan politik justru malah yang ada itu saling bermusuhan. Padahal saudara, negara ini adalah negara demokrasi. Siapapun berhak mempunyai pilihan dan siapapun berhak untuk menyampaikan suatu pendapat, saudara. Saudara-saudaraku, wabil khusus yang ada di Jawa Barat. Sekali lagi, saya warga Palembang tidak akan ikut campur terkait politik yang ada di Jawa Barat, saudara. Silakan kalian berbeda pilihan, akan tetapi satu pesan saya, jangan sampai kalian mau diobok-obok, apalagi mau diadu domba, apalagi mau dipecah belah umat, saudara. Di sini ada salah satu orang yang aktif di dalam suatu organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Saya mendapatkan video ini dari channel Manusia Plural, saudara. Katanya orang ini adalah seorang petinggi HTI, saudara, di Jawa Barat. Kita simak dan kita lihat videonya. Ini dia. Apakah Deddy Mulyadi ini akan gagal atau berhasil gitu di pilkada ini? Kalau melihat elektabilitas yang begitu terus tinggi, karena kita tahu beliau pencitraannya luar biasa kemana-mana. Iya. Tapi di sisi lain banyak sekali kaum agamawan terutama yang khawatir melihat rekam jejaknya. Iya. Nah, kebetulan Pak Rizal juga menulis di Pribumi News. Bahkan judulnya tegas sekali. Demi menjaga ketauhidan, umat haram memilih Deddy Mulyadi. Oh, ini gimana nih, Pak Rizal? Ya, itu kan dari rekam jejak, bukan hanya rekam jejak, kelihatannya masih berlanjut ya. Gitu. Jadi bukan hanya masa lalu, masa kini juga mengenai perilaku yang dihubungkan dengan aspek keagamaan itu ya, yang masyarakat membacanya wah ini bau-bau musyrik loh, bau-bau syirik kan dalam kacamata agama. Seandainya kalau misalnya pemimpin mengajarkan hal itu kepada yang dipimpinnya, berarti bisa saja membawa kesesatan. Ketauhidan kita itu sebagai orang Islam lah gitu kan bisa tercemar gitu, dan itu berbahaya karena Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik gitu. Dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali memang ada satu momen taubat yang betul-betul nasuha sebelum. Tapi seandainya dia tidak bertobat, tidak ada ampunan itu dosa yang paling berat karena menyekutukan Allah itu sama dengan menandingi Allah. Gitu Pak, makanya dosa besar itu. Dan gejalanya gitu kan, gejala keagamaan yang kemudian masuk ke ruang politik itu, Deddy Mulyadi itu berorientasi ke arah itu gitu. Jadi oleh karenanya kita klasifikasikan ini kalau dalam kategori fikih itu kan al-ahkam al-khumsah gitu kan, 5 kategori hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada jaiz, ada sunnah, ada jaiz, ada makruh, ada haram. Nah, kategorinya ini masuk haram. Kalau kita misalnya
memilih pemimpin yang syirik gitu kan, kemudian si pemimpin itu akan membawa ke arah kesyirikan lagi kepada masyarakat atau warga, maka memilihnya syirik atau memilihnya ikut syirik gitu, atau dalam kategori tadi haram dalam proses pemilihan itu. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Makanya demi menjaga ketauhidan umat, kemudian konteksnya umat. Kalau orang lain kita nggak peduli, tapi yang kita jaga ini adalah ketauhidan umat. Nah, itu saudara ya, mensirik-sirikan orang lain, memusrik-musrikan orang lain. Apakah orang yang menyebutkan musyrik kepada orang lain atau menyebutkan syirik ke orang lain itu tahu tingkatan musyrik dan tingkatan syirik itu seperti apa? Justru yang saya khawatirkan, orang yang berani mengatakan kepada orang lain kalau orang lain itu syirik atau orang lain itu musyrik, justru orang tersebut tidak tahu tingkatan musyrik dan syirik itu seperti apa, saudara. Walaupun tadi berkata ya, seorang budayawan itu dikatakan syirik dan haram hukumnya untuk dipilih katanya menjadi pemimpin di Provinsi Jawa Barat. Kata orang ini tadi, saudara ya. Apakah ulama-ulama di Jawa Barat setuju dengan pernyataan orang ini, saudara? Justru yang saya takutkan, ulama-ulama yang ada di Jawa Barat ini tidak setuju dengan pernyataan orang tersebut, saudara. Karena kita tahu bagaimana sepak terjangnya. Ada orang susah, beliau bantu. Ada orang lagi kelaparan, beliau kasih makan, saudara. Ya, bagaimana tanggapan para ulama, para ajengan, para kiai yang ada di Jawa Barat terkait statementnya atau pernyataan ya dari petinggi HTI di Provinsi Jawa Barat, saudara. Lihat ya. Di sini saya ambil dari media tribunjabar.id. Aliansi Pesantren dan Ajengan Jawa Barat dukung Deddy Mulyadi siap laporkan pelaku politik SARA. Lanjut. Tribunjabar.id. Para pengasuh pondok pesantren dan kiai di Jawa Barat memberikan dukungan kepada paslon calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 4 Kang Deddy Mulyadi atau KDM Erwan Setiawan dalam Pilgub Jabar kali ini. Ketua Pesantren dan Ajengan Jawa Barat atau Tren Al-Jabar Kiai Haji Aziz Hakim Syairoji merasa prihatin atas dinamika politik di Jawa Barat yang semakin tidak sehat. Salah satunya adalah penggunaan isu SARA sebagai bahan serangan terhadap lawan. Lanjut ya. Itu sangat tidak dibenarkan. Maka kami para ajengan membuat kesepakatan bahwa menjaga stabilitas keamanan itu hukumnya wajib bagi seluruh warga negara termasuk pemerintah, kata Aziz setelah deklarasi dukungan di Purwakarta Rabu 6 November 2024. Untuk itu Aziz pihaknya mendorong aparat berwenang untuk segera mengambil tindakan terhadap para pelaku SARA terhadap calon yang didukungnya yakni Kang Deddy Mulyadi, sebab isu SARA yang dipakai sudah jelas hoax. Lanjut. Faktanya Kang Deddy ini tokoh muslim, sementara kita melihat banyak narasi seolah bukan sosok muslim, ucapnya. Aziz mengatakan isu SARA tak hanya bertentangan dengan hukum positif sesuai undang-undang, tapi juga tak sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, ia siap membentengi dan mengawal bahkan melaporkan para pelaku SARA. Lanjut. SARA sangat tidak dibenarkan baik secara hukum positif, negara maupun syariat Islam. Kita dorong aparat penegak hukum kalau SARA sudah meresahkan masyarakat. Kami akan melakukan langkah hukum untuk melakukan tindakan atau melaporkan, kata Aziz saat ditanya apakah akan melaporkan pelaku SARA. Lanjut ya. Selain keresahan tersebut, pihaknya juga telah memutuskan untuk menentukan dukungan terhadap satu dari 4 paslon yang bertarung di Pilgub Jabar.
Ia menilai semua paslon memiliki nilai positif karena memiliki visi untuk membangun Jawa Barat. Dari hasil identifikasi dan analisis, dukungan akhirnya diberikan pada Kang Deddy Mulyadi bersama pasangannya Erwan Setiawan. Hal itu telah disepakati dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan anggota dari 27 kabupaten atau kota se-Jawa Barat. Nah, jadi itu saudara ya. Tadi di situ tertulis ya, ternyata Aliansi Pesantren dan Ajengan se-Jawa Barat mendukung salah satu calon wakil gubernur yang ada di Jawa Barat ya. Walaupun banyak sekali ya yang sudah menfitnah kepada beliau, yang sudah menghina kepada beliau, bahkan mengatakan kalau beliau itu syirik, mengatakan beliau itu musyrik ya. Saya katakan ya, orang-orang itu yang sudah menfitnah dan juga menghina kepada beliau, yaitu terus terang saja adalah golongan Ba'alwi beserta budak-budaknya saudara. Terus bagaimana tanggapan saya? Tanggapan saya tidak banyak, itu semua ada di dalam hati warga Jawa Barat ya saudara ya. Masing-masing mempunyai hati nurani. Apakah Jawa Barat yang terkenal dengan budayanya, adab dan akhlaknya mau budaya dibentur-benturkan dengan agama saudara? Karena zaman sekarang banyak orang bertamengkan agama, tapi ujung-ujungnya apa? Agama dibentur-benturkan dengan budaya. Padahal kita tahu agama dan budaya itu berbeda saudara ya. Kalau salah satu calon gubernur yang ada di Jawa Barat yang saya amati dan saya perhatikan sampai saat ini, beliau selalu difitnah, padahal beliau budayawan. Tapi beliau selalu difitnah, katanya beliau itu musyrik, selalu difitnah, katanya beliau itu syirik saudara, oleh orang-orang yang bertamengkan agama. Orang-orang tersebut ingin menghapuskan budaya yang ada di Nusantara, wabil khusus budaya yang ada di Jawa Barat saudara. Memang betul saudara, tujuan mereka itu ingin menghancurkan NKRI saudara ya. Dengan cara apa? Dengan cara menghapuskan budaya yang ada di Nusantara, itu bisa menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia saudara. Cerdaslah dalam memilih pemimpin yang ada di Jawa Barat. Jangan sampai kalian mau diobok-obok, jangan sampai kalian mau diadu domba, jangan sampai kalian mau dipecah belah umat. Berkali-kali saya mengatakan, berbeda pilihan bukan berarti kita harus saling bermusuhan saudara ya. Jadi seperti itu, ingat, Jawa Barat, jaga persatuan dan jaga kesatuan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.